Hai guys, kembali lagi bersama Enku di channel Endesu. Fans memburu iblis silakan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Tanjiro yang menemukan sebuah pedang tua dari dalam boneka Yorichi yang sebelumnya telah dia hancurkan. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 105 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enku sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 105 ini, akhirnya Tanjiro dibawakan pedang juga, walaupun dia harus menunggu beberapa hari. Di sisi lain, secara tak terduga, iblis bulan atas berhasil menyusup ke desa penambang pedang. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene kita diperlihatkan Tanjiro dan Kotetsu yang berteriak melihat munculnya sebilah pedang dari tubuh boneka Yorichi yang sebelumnya telah Tanjiro hancurkan. Mereka berdua panik dan bingung harus berbuat apa dengan pedang bersejarah itu, karena kemungkinan usia dari pedang tersebut bisa jadi berumur lebih dari 300 tahun juga. Semakin lama mereka semakin berkeringat. Kepanikan yang mereka rasakan perlahan berubah menjadi rasa bersemangat yang sangat menggebu-gebu. Kotetsu memohon dan meminta pemburu iblis itu untuk mengambil pedang tersebut. Jelas saja Tanjiro yang berkeringat karena terlalu bersemangat itu menolaknya. Dia berdalih tidak mau mengambil pedang itu karena telah merusak boneka milik Kotetsu. Menurut Kotetsu, sebagai pemilik dari boneka tersebut dan berhubung pemburu iblis itu sedang kesulitan karena belum mendapatkan pedang, dia meminta Tanjiro untuk mengambil pedang itu saja. Tapi kembali lagi, Tanjiro yang senyum-senyum gak jelas itu menolaknya. Karena menurutnya logam yang ditempa pada era Sengoku sangatlah berkualitas. Dan dia kembali meminta Kotetsu untuk segera mengambil pedang itu. Akhirnya mereka sepakat untuk menarik dan melihat kondisi pedang tersebut secara bersamaan. Namun sayangnya setelah mereka membuka pedang bersejarah itu, ternyata kondisi dari pedang tersebut sudah sangat berkarat. Sontak saja hal itu membuat mereka berdua langsung patah semangat. Kotetsu meminta maaf kepada Tanjiro karena sudah mematahkan semangatnya. Kejadian tersebut cukup wajar, karena usia dari pedang itu sudah lebih dari 300 tahun dan belum pernah ada yang menyentuh, apalagi mengetahui keberadaan dari pedang itu. Tapi ekspresi yang Tanjiro tunjukkan malah terlalu berlebihan. Dia seakan menangis menyesali apa yang telah terjadi, meskipun dia sendiri berkata tidak apa-apa. Melihat ekspresi yang pemburu iblis itu tunjukkan membuat Kotetsu menjadi panik. Akan tetapi tiba-tiba muncul bayangan besar dari dalam hutan. Tanjiro dan Kotetsu yang melihat hal itu langsung terkejut. Bayangan apa itu sebenarnya? Ternyata itu adalah Hagane Zukasan yang datang dengan postur tubuh yang jauh lebih kekar daripada sebelumnya. Mereka berdua yang melihat kedatangan penambang pedang tersebut langsung berteriak dan panik. Sambil emosi, Hagane Zukasan berkata jika dia telah mendengar semua yang telah mereka berdua katakan barusan. Penambang pedang itu memaksa mereka untuk menyerahkan pedang tersebut kepadanya. Sontak saja mereka berdua langsung berteriak dan berusaha mencegah apa yang penambang pedang itu lakukan. Dengan penampilan yang sudah berotot sebesar itu, membuat penambang pedang tersebut tampak jauh lebih kuat daripada Tanjiro yang baru selesai latihan. Jika keadaan memburuk, bisa jadi Tanjiro akan dapat dihabisi dengan mudah. Sayangnya penambang pedang itu ingin mengambil pedang tersebut secara paksa, sehingga membuat mereka bertiga malah bertengkar. Tanjiro bingung, kenapa Hagane Zukasan bersikeras ingin merebut pedang itu. Namun karena sikap penambang pedang tersebut yang begitu temperamen, membuatnya tetap bersikeras untuk merebut pedang tersebut dan tidak memberikan penjelasan sama sekali. Aksi rebutan pedang berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Hagane Zukasan berhasil membuat mereka berdua terjatuh. Melihat keributan yang terjadi, Kanamori-san datang dan menggelitik pinggang Hagane Zukasan agar melepaskan pedang itu. Dia bercerita jika kelemahan dari penambang pedang ini adalah bagian samping dari tubuhnya. Efek terkena gelitikan tersebut membuat Hagane Zukasan menjadi lemas tak berdaya. Ternyata meski sudah berotot besar, Hagane Zukasan lemah terhadap gelitikan seseorang ya guys. Kanamori-san meminta maaf kepada Tanjiro dan Kotetsu atas perbuatan yang sudah Hagane Zukasan lakukan. Dia bercerita jika Hagane Zukasan baru selesai berlatih di gunung, karena dia ingin membuat pedang yang kuat supaya Tanjiro tidak mati dalam pertempuran berikutnya. Tapi dia tidak mau mengatakan hal itu kepada pemburu iblis tersebut secara langsung. Mendengar ungkapan barusan, sesaat Tanjiro merasa tersentuh. Meski begitu, Kanamori-san merasa jika Tanjiro memang selalu dibuatkan pedang. Walau secara bersamaan, sebenarnya Hagane Zukasan juga merasa senang. Di sisi lain, para pemburu iblis membencinya
dan dia telah kehilangan banyak klien karena sikap emosi yang Hagane Tsukasan tunjukkan. Menurut Kotetsu, Hagane Tsukasan adalah tipe orang yang buruk dalam berinteraksi. Itulah mengapa banyak orang yang membenci penambah pedang itu, bahkan membuatnya sampai belum menikah hingga sekarang. Tidak lama kemudian, Hagane Tsukasan kembali bangkit. Sambil mengeluarkan otot-ototnya yang besar itu, penambah pedang tersebut berkata jika dia akan memperbaiki pedang yang sudah berkarat itu. Dia meminta yang lain untuk menyerahkan pedang itu kepadanya saja. Hagane Tsukasan yakin dengan teknik pengasah Nichiren yang telah diwariskan turun-temurun akan membuat pedang tersebut kembali bersinar. Mendengar ungkapan barusan membuat Kotetsu menyadari jika penambah pedang ini hanya ingin mengasah pedang yang mereka temukan saja, dan hal tersebut membuatnya merasa sedikit lega. Namun setelah itu bocah tersebut melontarkan kata-kata kasarnya sehingga membuat Hagane Tsukasan kembali emosi. Beberapa saat setelah itu Tanjiro kembali ke penginapan dan makan satu ruangan dengan Genya. Dia bercerita jika pedang karatan itu perlu waktu 3 hari 3 malam untuk diselesaikan. Selain itu, Hagane Tsukasan akan menggunakan metode yang sangat keras. Efeknya bahkan bisa membuat orang-orang mengalami kematian jika berada di dekatnya. Tapi Genya merespon cerita barusan dengan ekspresi marah-marah karena sedari awal dia tidak ingin diganggu oleh pemburu iblis itu. Namun konyolnya Tanjiro ngegas aja, seakan mereka sudah akrab satu sama lain. Tanjiro berkata jika mereka memanglah teman, tapi Genya berteriak dan menolak hal itu. Sambil emosi, Genya teringat saat momen penerimaan pemburu iblis beberapa tahun yang lalu, tepatnya ketika Tanjiro mematahkan tangannya. Namun sambil tersenyum seperti tidak menyesal, Tanjiro berkata jika saat itu Genya telah menyakiti seorang gadis, dan dia terpaksa harus melakukan hal tersebut. Genya kembali berteriak dan meminta Tanjiro untuk keluar dari ruang makan itu. Melihat rekannya yang teriak-teriak tersebut membuat Tanjiro menyadari jika gigi Genya yang copot sebelumnya telah kembali utuh hanya dalam beberapa saat. Mendengar perkataan barusan, sesaat suasana menjadi hening. Genya merasa jika Tanjiro sedang berhayal. Namun konyolnya, Tanjiro malah menunjukkan cuilan gigi Genya yang lepas sebelumnya. Sontak saja Genya langsung kaget dan bertanya, kenapa pemburu iblis itu harus menyimpan cuilan gigi tersebut? Dengan rasa tanpa bersalah, Tanjiro berkata jika Genya telah menjatuhkan giginya di pemandian air panas tempo hari, dan dia ingin mengembalikan gigi itu. Genya yang mendengar ungkapan tersebut makin emosi tidak karuan. Akhirnya dia memaksa dan mengusir Tanjiro keluar dari ruang makan itu. Melihat rekannya yang emosi berat tersebut, Tanjiro merasa jika Genya mungkin sedang lapar atau semacamnya. Waduh, Tanjiro kok jadi blown gitu ya guys. Setelah itu, Shin berpindah ke sisi hutan di dekat desa penambah pedang berada. Di malam itu, ada seorang penambah pedang yang sedang kembali setelah mandi di pemandian air panas. Dalam perjalanannya, penambah pedang itu melihat ada sebuah guci berornamen bunga yang tergeletak di tengah jalan. Penambah pedang itu mendekati guci tersebut dan mau memungutnya. Namun di luar dugaan, dia malah tersedot ke dalam guci itu. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya benar-benar masuk seperti tertelan oleh guci tersebut. Beberapa saat kemudian, guci itu memuntahkan orang yang barusan ia sedot, dengan kondisi tubuh yang sudah hancur dan tidak bernyawa. Perlahan, Gyoko keluar dari dalam gucinya. Sambil tersenyum dan selesai memakan penambah pedang barusan, dia merasa jika daging pembuat pedang redahan seperti itu tidak bisa dia cerna untuk dijadikan nutrisi. Meski begitu, Gyoko merasa jika dengan menghancurkan desa ini, maka pemburu iblis akan menjadi sangat lemah, karena sumber senjata yang mereka miliki telah hancur. Di sisi lain, di atap salah satu rumah warga, ada Han Tengu yang juga muncul. Kedua iblis bulan itu bekerja sama dan berencana menghancurkan desa penambah pedang secepat mungkin. Di saat yang bersamaan, Tanjiro sedang tertidur pulas bersama Nezuko di salah satu penginapan. Bagaimana bisa dua iblis bulan atas itu dapat menyusup ke desa penambah pedang yang keberadaannya saja disembunyikan dengan sangat terperinci seperti itu? Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya guys? Apakah Tanjiro dan Nezuko juga akan diserang oleh kedua iblis bulan atas tersebut? Sayang sekali, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 105 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 105 yang edisinya memperlihatkan dua iblis bulan atas yang secara mengejutkan berhasil menyusup ke desa penambah pedang. Mereka berencana melenyapkan desa itu agar nantinya dapat melemahkan kekuatan dari korps pemburu iblis. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke?
Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.